Di dunia ini, kita tidak sendiri. Banyak hal-hal mistis yang terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Baik yang kita inginkan maupun yang kita tidak inginkan. Kita kadang diganggu oleh hal-hal yang kita tidak ketahui, yang kita tanpa sadari, yang kita tanpa pahami. Namun, kalian perlu tahu, mereka itu ada, mereka di sekitar kita. Inilah jejak mereka di Ki Amis, kisah nyata mistis. Selamat datang di Ki Amis, kisah nyata mistis. Halo sahabat Mabor and Mabre dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya Bang Kimbo Channel dalam Ki Amis, kisah nyata mistis. Pada episode kali ini, Ki Amis, kisah nyata mistis bertajuk Paranormal Experience Part 2. Ya singkat cerita, setelah kejadian-kejadian sebelumnya, kehidupan pekerjaan kembali normal beserta staf, karyawan yang lainnya juga kembali beraktivitas seperti semula. Hingga akhirnya pada suatu hari, setelah beberapa minggu atas kejadian tersebut, akhirnya Bang Timbul ada tawaran dari direktur beserta manajer untuk promosi jabatan, katanya, supaya Bang Kimbul mengelola tempat kerja sendiri gitu. Hingga akhirnya karena tidak ada pertimbangan lagi dan juga ya itu hitung-hitung kesempatan awalnya untuk Bang Kimbul Channel, ya saya ambil kesempatan tersebut. Setelah sepakat, Bang Timbul akhirnya pindah tempat kerja, tapi masih di satu perusahaan gitu, cuman pindah cabang gitu untuk dikelola saya sendiri. Akhirnya singkat cerita, terjadi serah terima jabatan dengan kuasa cabang sebelumnya. Akhirnya sempat ada dialog juga, ngobrol-ngobrol singkat. Saya tanyain, lu kenapa bisa mau resign, mau mundurin diri, terus lokasi jabatan itu sama gua, kata gua. Ya dia menjawab lah, si kuasa cabang tersebut, gue gak enak nih kalau mau ngobrol di sini, gimana kalau di luar, katanya, biar lebih enak dan kasihan yang lain juga sih, takutnya nantinya membuat kegaduhan atau keributan, katanya. Ya singkat cerita, saya ajaklah dia, ayo kita ngobrol di mana sambil ngopi, ada tuh di belakang kafe buat ngopi. Ya akhirnya ngopi-ngopi di sana sambil ngobrol, lu kenapa sebenarnya, kata gua. Ya dia bilang, gue tuh sebenarnya di sini betah, enak, nyaman, cuman ada yang bikin, salah satu yang bikin gue betah. Nah gua potong, emang siapa yang bikin lu gak betah? Ada masalah sama anak-anak sini? Atau ada yang rese atau kayak gimana? Bilangin aja sama gua. Oh enggak, bukan karyawan gua, bukan, katanya dari orang-orang luar, semuanya juga care.
peduli sama gua, respect katanya. Terus yang ganggu lo siapa, yang bikin lu gak betah, gak nyaman di sini? Oh, ada katanya. Iya, siapa, bilangin aja. Bukan dari manusia. Wah, maksud lu bukan dari manusia? Ya gue dihantuin katanya. Dihantuin gimana? Jadi istilahnya gue diteror katanya. Udah tiba-tiba barang berjatuhan, terus gudang tiba-tiba berantakan katanya. Dan juga ya gitu kalau digambarin seperti aktivitas psikokinetik yang terjadi pada Bang Kimbu sebelumnya gitu. Jadi berjatuhan benda. Karena saya udah mengalami hal tersebut, ya saya biasa aja, cuman kalau gitu mah tuh biasa aja sih itu mah. Yang penting gini, kitanya gak usah samaan gitu. Ya kita cuek aja lah. Soalnya di tiap tempat kan ada yang kayak gituan. Mulailah saya bekerja di tempat itu. Namun singkat cerita, pada malam Selasa tuh tiba-tiba suasana dingin. Setelah tutup toko lah istilahnya, saya membuat laporan di sana sendirian karena yang lain sudah pada pulang. Disitulah mulai merasa perasaan gak enak. Yang tadinya sedikit gerah, tiba-tiba kayak dingin menggigil. Wih, kenapa ini, kata dalam hati saya. Karena saya masih mengerjakan laporan, ya saya fokus aja mengerjakan laporan. Tapi makin kesini kayak ada yang seperti menghembuskan napas ke leher gitu. Kalau secara gambarannya kayak gitu, itu angin kayaknya. Nengoklah saya ke belakang, gak ada apa-apa sih. Ya lanjut kembali. Hingga pulang pun gak merasa hal yang enggak sih. Singkat cerita, terus aja saya bekerja di sana hingga pada suatu hari pas saya sedang stok barang, tiba-tiba barang yang tadinya diam jatuh sendiri. Sontak kaget lah saya. Wih, apaan tuh, kata gua. Wih, barang jatuh. Dengan positive thinking, ya mungkin ada tikus atau kesenggol sama saya. Akhirnya ya saya benerin lagi lah. Singkat cerita, setelah itu saya kembali untuk menstok barang tersebut. Nah, lambat laun karena sedikit agak penasaran sih atas kata-kata dari kuasa cabang sebelumnya, berikut dengan kejadian-kejadian yang kemarin, saya mencoba berkomunikasi dengan bawahan gitu, kayak karyawan saya gitu. Ya sedikit obrolan singkat lah. Katanya mereka sering juga digangguin katanya. Malahan tiap mencari barang ada hal-hal yang gak enak, ada hal ganjil lah. Karena penasaran, ini benar nih, kayaknya harus saya selidiki lah. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri, gue ini harus nginep di sini. Gue cobain nih, saya mau nginep di tempat tersebut sendirian lah. Singkat cerita, akhirnya selama 1 minggu mencoba tinggal di sana, menginap di sana. Untuk hari pertama, ya tidak terjadi apa-apa dari mulai tinggal di sana. Namun pas hari ketiga mulai merasakan hal-hal yang aneh.
seperti terdengar suara-suara kayak yang memanggil. Terus pas waktu tidur kayak ada yang di samping gua gitu, kayak ada yang merhatiin gua. Karena masih positive thinking, ya gue sambil berzikir aja, berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ibadah, sholat lah 5 waktu, sambil baca Al-Quran juga di sana. Siapa tahu bisa menenangkan situasi tempat tersebut, terus bisa menenangkan juga saya sendiri gitu. Namun semakin kesini waktu tidur, gua tuh tidur, inget tidur, sadar saya tidur, tapi kayak yang gimana sih ngejelasin, jadi kayak gini nih, lu tuh berbaring, mata lu tuh terbuka, tapi lu gak bisa gerak, gak bisa bicara, gak bisa ngapa-ngapain, kayak diem aja gini nih. Tapi pandangan lu bisa gitu nengok ke kiri ke kanan. Nah pas gua lihat itu, gue gak bisa gerak itu, di sekeliling gua, wah kalau diceritain tuh wujudnya itu menyeramkan, kayak yang wah muter-muter tuh mengelilingi gua, hingga akhirnya kayak mendekat gua, mau mencekik gua tuh dengan sontak kan, karena gue gak bisa apa-apa, cuman dalam hati gue ya Allah sambil berdoa gitu, berzikir, bacain ayat kursi, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas dalam hati gue, terus berzikir meminta pertolongan, ya Allah, hingga akhirnya hilanglah. Pas gue terbangun, kok aneh, gue keringetan gitu, tapi keringat dingin. Gue masih bertanya-tanya apakah barusan mimpi, apa emang nyata gitu, tapi kok kayak seperti nyata, tapi gue terbangun dari mimpi, istilahnya dengan keringat dingin. Ya setelah itu gue coba nenangin diri gue sendiri sambil berdoa juga, terus ambil air wudhu lah, coba sholat di sana. Alhamdulillah dengan ya kita ibadah agak sedikit lebih tenang, hingga akhirnya gue kepikiran terus sih, kayak ngimpi, kayak beneran sih, gak tau lah, ya hampir sedikit membuat gue kepikiran terus gitu. Ya karena gue masih penasaran juga sih, akhirnya gue ajak teman-teman supaya kita nginep di sana lah. Akhirnya pada mau, teman-teman gue juga banyakan, tiap hari beda-beda yang nginep di sana. Waktu tertentu itu ada satu hal yang benar-benar membuat gua ngeri sih. Jadi singkat cerita tuh, kita berkumpul lah bareng-bareng sama teman. Ya kita main gitar, terus ngopi-ngopi, merokok gitu. Ya kita kumpul-kumpul di sana karena sengaja gua ngundang mereka. Situasi tempat tersebut kembali dingin, sangat menggigil lah. Bukan cuma gua aja yang ngerasain, teman-teman gua kok dingin banget ya, gak seperti biasanya katanya. Sontak dalam hati gua, lu kayaknya masuk angin kata gua. Ya akhirnya gak lah, kesampaikan berpikir yang aneh-aneh. Hingga cerita, awalnya ada hal-hal ganjil pas kita coba
videoin, kok kayak ada bentuk bayangan tuh di kamera, wujudnya seperti orbs gitu bunda, tapi berkeliling gitu. Dengan rasa penasaran, gue lihat, gue perbesar, kok aneh bentuknya kayak gini. Pikiran gue kan positif, mungkin nyamuk atau lalat atau apa gitulah yang terbang. Tapi kata temen, masa ini, lihat anjir transparan gini katanya, ya seperti ops gitu. Singkat cerita, karena waktu udah menunjukkan jam 2 lah, tepat jam 2 kita tidur. Nah di sini mulai terjadi hal-hal yang menegangkan dan ekstrim kembali. Mulanya saya merasakan dingin di kaki nih. Gila, ini dingin banget kaki. Sambil tidur kan gue, dingin banget nih dalam hati gue. Mungkin anginnya lagi kencang. Singkat cerita, kok makin kesini makin naik gitu dinginnya. Kayak seperti lu gini nih, kayak set gitu makin naik. Nah sontak setelah itu gue menggigil gak karuan lah gitu. Kayak kalau lu muncak camping ke gunung gitu, merasakan seperti hipotermia gitu. Dingin banget mencekal gue sambil diselimut gini. Akhirnya gue gak kuat lah. Setelah itu gue gak ingat, jujur gue gak ingat apa-apa setelah kejadian tersebut. Nah katanya menurut temen gue, lu kerasukan katanya. Kalau kata temen lu seperti kerasukan katanya, mata lu merah katanya, terus lu agak sedikit berontak, cuman bukan berontak yang parah, lu cuman kayak seperti orang marah, ngamuk, cuman ngamuknya diam gitu, nggak barbar kalau zaman sekarang. Cuman katanya lu bicara kasar lah. Kalau diterjemahin kayak gini, lu keluar dari sini, lu ngegangguin gua katanya, keluar dari sini lah. Kata-kata yang keluar dari mulut gua gitu, cuman dalam bahasa kasar lah istilahnya. Lu gangguin aja katanya, lu keluar dari sini, ini tempat gua katanya. Ya kalau menurut temen ya gua asumsikan itu mungkin makhluk atau penunggu atau jin lah, jin tempat tersebut yang merasa keganggu dengan aktivitas kita. Ya wajar lah, karena niatnya juga pingin penasaran gitulah, coba berisik-berisik di tempat tersebut. Ya mungkin itulah istilahnya timbal balik, mereka ingin berkomunikasi gitu dengan cara seperti itu. Namun kata teman, bukan cuma gua saja, teman yang satu juga mengalami hal serupa. Katanya dia gak ingat, sama kayak lu katanya, seperti kerasukan. Akhirnya pas bangun gue sadar udah banyak orang tuh, banyak teman-teman gua, baik ada juga ustadz gitu. Wih, ada apa ini? Gue tanyain ke temen, nggak ada apa-apa katanya. Kok cerita ada, ya gue sebut nama, gak bisa sebut nama sih, cuman semuanya masih satu kampung, satu daerah saya gitu, satu daerah saya. Kok ada ini, ada ini, banyak kan, emang ada apa semalam, ada apa? Kata temen gue, gak ada apa-apa, dia gak mau cerita, gak apa-apa, hal biasa katanya. Terus pas yang anehnya lagi, si teman-teman tersebut, ini tempat
kayaknya agak lumayan sih, ada penunggunya katanya. Terus lebih baik ini tempat lu pakai ibadah, pakai ngaji, pakai zikir aja lah semuanya, soalnya ini lumayan katanya. Ya gue emang sih, jadi gue juga udah merasakan, makanya sengaja kata gue teh buat tinggal di sini, buat ya saya sedikit mencoba ke penasaran saya gitu. Akhirnya beneran gitu, tempat tersebut emang ada, ya buktinya terjadi sama saya gitu. Nah singkat cerita, setelah kejadian tersebut alhamdulillah lah semuanya normal kembali, tidak ada hal-hal ganjil lagi di tempat tersebut. Alhamdulillah, terus prestasi juga naik, prestasi cabang, prestasi individu dari Bang Kimbul channel pribadi naik, sehingga lambat laun mendongkrak prestasi, dan juga ada promosi jabatan untuk diri Bang Kimbul sendiri. Akhirnya ada tawaran untuk memegang kota luar, tapi masih satu provinsi. Singkat cerita, saya ambil promosi jabatan tersebut tanpa pikir panjang. Saya berangkatlah ke tempat tersebut. Nah mungkin part kedua dari episode Ki Amis, kisah nyata mistis bertajuk Paranormal Experience part 2 mungkin segitu aja karena durasi. Ya mungkin nanti ada part 3, dimana di part 3 memang benar-benar paling ekstrim di antara part 1 part 2. Nah jangan lupa untuk terus menonton Kimbul Channel dan support dengan like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda terus update di video terbaru dari Kimbul Channel. Sekian dari Bang Kimbul Channel, ditunggu episode selanjutnya, dan goodbye. Mereka di Ki Amis, kisah nyata mistis.